Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Syifa Salsabila dengan NIM akhir 009 dari Prodi Manajemen Pemasaran kelas A Wates. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas ulangan tengah semester mata kuliah Manajemen Retail dan Rantai Pasok. Di sini saya memilih perencanaan toko retail di bidang fashion. Dengan latar belakang yaitu sebagai seorang retail manager, saya mendapatkan tanggung jawab untuk merancang dan meluncurkan sebuah merek retail baru di bidang fashion, khususnya yang berfokus pada produk sepatu kasual dan semi formal. Dalam era modern ini, dunia fashion berkembang sangat cepat seiring perubahan gaya hidup masyarakat, terutama di kalangan anak muda, pekerja profesional yang menuntut kenyamanan sekaligus gaya dalam berpenampilan. Oleh karena itu, toko retail yang saya rancang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pasar tersebut dengan menawarkan produk-produk berkualitas tinggi, desain yang menarik, serta harga yang kompetitif dan terjangkau. Perencanaan toko retail ini mencakup 5 elemen penting, yaitu yang pertama, kepemilikan dan model bisnis. Yang kedua, rantai pasok dan manajemen retail. Yang ketiga, merchandising. Keempat, lokasi dan tata letak. Kelima, customer relationship management. Dan kelima, aspek tersebut disusun secara terpadu untuk membentuk sistem bisnis yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Yang pertama yaitu kepemilikan dan model bisnis. Untuk toko ini saya memilih model bisnis independen karena memberikan fleksibilitas penuh dalam mengatur arah dan strategi bisnis tanpa terikat dengan aturan atau sistem dari pihak lain seperti franchise atau corporate chain. Model bisnis independen ini memungkinkan toko untuk membangun identitas merek yang khas dan kuat, menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar lokal, serta menciptakan hubungan yang lebih personal dengan pelanggan. Sebagai spesialis sepatu kasual dan semi formal, toko ini akan mengusung konsep stylish comfort for every step, yaitu menghadirkan sepatu dengan desain modern, kualitas unggul, dan kenyamanan maksimal. Beberapa alasan utama pemilihan model independen adalah yang pertama, fleksibilitas tinggi. Dapat menyesuaikan strategi dengan cepat terhadap tren pasar dan perubahan perilaku konsumen. Yang kedua, kreativitas bebas. Memiliki keleluasaan dalam desain produk, penentuan harga, promosi, dan konsep interior toko. Yang ketiga, kemandirian finansial. Seluruh laba dan arah bisnis sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik tanpa pembagian royalti. Yang keempat yaitu kedekatan dengan pelanggan. Keputusan dapat diambil secara cepat dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan lokal. Dengan model ini, toko tidak hanya menjadi tempat berjualan tetapi juga menjadi wadah ekspresif gaya hidup dan tren masa kini. Lalu yang kedua yaitu ada rantai pasok dan manajemen retail. Manajemen retail pasok menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga keberlangsungan toko. Sistem distribusi yang baik memastikan produk selalu tersedia dalam kondisi terbaik dan sampai ke pelanggan tepat waktu. Produk toko akan dipasok dari produsen lokal berkualitas tinggi serta sebagian dari pemasok luar negeri untuk kategori premium. Pemilihan pemasok dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan reputasi, kualitas bahan, kemampuan produksi, dan konsistensi pengiriman. Proses distribusi dirancang agar efisien dan terkoordinasi dengan baik. Alur pasokannya yaitu mulai dari produsen ke gudang penyimpanan dan akan dikirim ke toko retail, selanjutnya akan dipajang di rak penjualan. Untuk menjaga efisiensi, toko saya juga menerapkan sistem manajemen interior digital yang memantau stok secara real-time. Dengan sistem ini, toko dapat menghindari penumpukan barang serta memastikan ketersediaan produk populer setiap saat. Beberapa faktor penting yang menjadi fokus dalam rantai pasok yaitu yang pertama, kecepatan distribusi. Memastikan produk dikirim tepat waktu tanpa penundaan. Yang kedua, efisiensi biaya logistik. Bekerja sama dengan pihak ekspedisi lokal agar biaya operasional lebih rendah. Lalu yang ketiga, kualitas produk. Setiap produk akan melalui proses pengecekan sebelum dipajang di toko. Lalu yang keempat, fleksibilitas pasokan. Menjalin kerjasama dengan beberapa produsen untuk menghindari ketergantungan satu sumber. Dengan sistem ini, toko saya dapat menjaga keseimbangan antara permintaan dan pasokan serta memberikan pengalaman berbelanja yang lancar dan memuaskan bagi pelanggan.
Lalu yang ketiga yaitu merchandising. Merchandising atau penataan produk merupakan aspek visual yang sangat berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Strategi merchandising toko ini berfokus pada prinsip the right product in the right place at the right time and at the right price. Produk yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat dengan harga yang tepat. Untuk menarik perhatian pelanggan, toko akan menerapkan konsep display tematik yang dirancang berdasarkan kategori produk. Yang pertama, sepatu kasual akan ditempatkan di bagian depan toko dengan pencahayaan yang cerah dan dekorasi dinamis untuk menarik perhatian pelanggan muda. Lalu yang kedua, sepatu semi formal akan diletakkan di sisi kanan toko dengan tata letak yang elegan dan rapi agar memberikan kesan profesional. Lalu yang ketiga, koleksi edisi khusus atau terbatas ditampilkan di bagian tengah sebagai highlight display agar menciptakan kesan eksklusif dan meningkatkan nilai prestisi produk. Selain itu, display produk disusun berdasarkan warna, ukuran, dan tren musim sehingga pelanggan dapat dengan mudah menemukan model yang sesuai dengan gaya mereka. Pencahayaan juga diatur sedemikian rupa untuk menonjolkan tekstur dan detail produk. Harga disesuaikan dengan strategi value-based pricing, yakni berdasarkan kualitas dan nilai yang diterima pelanggan dibandingkan dengan pesaing di pasar. Strategi merchandising ini tidak hanya berfokus pada tampilan estetika, tetapi juga pada pengalaman berbelanja agar pelanggan merasa nyaman dan terdorong untuk melakukan pembelian. Lalu yang keempat yaitu lokasi dan tata letak. Lokasi merupakan elemen yang sangat menentukan keberhasilan toko retail. Toko ini akan ditempatkan di area strategis seperti pusat perbelanjaan, kawasan komersial, atau area dekat kampus dan perkantoran. Lokasi ini dipilih karena memiliki lalu lintas pengunjung yang tinggi serta mudah dijangkau oleh target pasar utama yaitu kalangan muda dan pekerja aktif. Desain interior toko akan menggunakan konsep modern minimalis dengan tata letak terbuka agar pelanggan dapat dengan mudah melihat seluruh koleksi. Toko dibagi menjadi beberapa zona, yang pertama yaitu ada zona depan sebagai area promosi dan koleksi kasual, lalu yang kedua ada zona tengah untuk koleksi eksklusif dan sepatu semi formal, yang ketiga yaitu zona belakang untuk ruang pelayanan pelanggan, try-on area, dan kasir. Pencahayaan dibuat hangat dengan warna lampu kuning lembut agar memberikan kesan nyaman. Musik dengan tempo ringan akan diputar untuk menciptakan suasana rileks namun tetap hidup. Tujuan dari desain ini adalah untuk mendorong pelanggan berkeliling, meningkatkan waktu kunjungan, dan menciptakan dorongan pembelian spontan. Selain itu, penataan ruang juga mempertimbangkan aksesibilitas seperti lebar lorong yang cukup, posisi rak yang tidak terlalu tinggi, serta tanda arah yang memudahkan pelanggan menemukan kategori produk tertentu. Dengan layout yang efisien, toko dapat menyeimbangkan aspek estetika, fungsionalitas, dan kenyamanan pelanggan. Lalu yang kelima yaitu Customer Relationship Management. Untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan meningkatkan loyalitas mereka, toko saya menerapkan sistem CRM berbasis digital. Sistem ini berfungsi untuk mengelola data pelanggan, mempersonalisasi layanan, serta meningkatkan retensi pelanggan. Strategi CRM yang diterapkan meliputi yang pertama yaitu program member card dan point reward. Setiap kali pelanggan berbelanja, mereka akan mendapatkan poin yang dapat ditukar dengan diskon atau hadiah eksklusif. Lalu yang kedua, aplikasi loyalitas digital. Pelanggan dapat memantau poin, promo, dan penawaran terbatas melalui aplikasi atau situs web. Lalu yang ketiga, promosi personal melalui email dan WhatsApp. Toko saya juga akan secara berkala mengirimkan informasi tentang produk terbaru, diskon, dan event eksklusif kepada pelanggan terdaftar. Lalu yang keempat, feedback system. Pelanggan dapat diberikan kesempatan untuk memberikan ulasan dan saran yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan. Lalu yang kelima yaitu ada layanan customer care. Tersedia kanal komunikasi 24 jam melalui WhatsApp dan email untuk menangani keluhan dan pertanyaan pelanggan dengan cepat.
Melalui sistem ini, toko saya dapat membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan, memahami preferensi mereka, serta meningkatkan kepuasan dan loyalitas jangka panjang. CRM juga berfungsi sebagai sarana untuk mengumpulkan data perilaku konsumen yang dapat digunakan dalam strategi pemasaran berikutnya. Kesimpulannya yaitu perencanaan toko retail fashion ini disusun dengan mempertimbangkan seluruh aspek penting dalam bisnis retail modern. Pemilihan model bisnis independen memberikan fleksibilitas dan kebebasan berinovasi, sementara manajemen rantai pasok yang efisien memastikan kualitas dan ketersediaan produk. Strategi merchandising dan tata letak toko dirancang untuk menciptakan pengalaman berbelanja yang menarik dan nyaman, sedangkan pemilihan lokasi strategis mendukung kemudahan akses pelanggan. Akhirnya, penerapan sistem CRM digital menjadi kunci dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan meningkatkan loyalitas mereka. Dengan perencanaan yang matang pada setiap aspek, toko ini dapat diharapkan mampu menjadi merek lokal yang kompetitif, inovatif, dan berkelanjutan, serta mampu menarik perhatian konsumen di tengah ketatnya persaingan industri fashion. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.